Sometimes ketika kita dikasih waktu ya sama alam semesta ini, kadang-kadang kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik. Ya kan? Kita dikasih kesempatan untuk menjaga hatinya seseorang, menjaga kepercayaannya seseorang, menjaga apapun lah ya dari seseorang. Siapa aja boleh ya teman-teman ya. Artinya ini kaitannya dengan keluarga juga bisa, kaitannya dengan pasangan juga bisa, ataupun orang-orang yang kamu sayang ya. Bisa jadi ya teman, sahabat dan lain-lain ya. Kita nggak memanfaatkan itu dengan baik. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri ya. Nah gilirannya dia balik arah, ataupun dianya mungkin sibuk dengan yang lain, ataupun sibuk dengan dunianya dia sendiri, ataupun dia pergi ya menghadap yang maha kuasa ya teman-teman ya. Barulah gitu kan ya kita menyesal yang nggak ketulungan. Nah tapi di bacaan kali ini kita bakalan baca nih teman-teman di reverse ya. Kita bakalan baca untuk kalian semua ya, general timeless reading. Jadi ini adalah bacaan umum buat kalian semua dimanapun kalian berada, buat teman-teman Pisces ya. Umum ya, umum. Yang penting kalian ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya dengan senang hati. Dan sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2 dan 3. Kalian boleh pilih kartunya, boleh juga enggak ya. Tapi yang pasti dan yang jelas dengerin 3-3-nya. Karena apa sih? Karena siapa tahu ternyata 3-3-nya ini pengalaman hidupnya kamu ya kan ya. Ternyata kisah kamu. Ya seperti itu teman-teman. Oke ya Pisces ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman Pisces dimanapun kalian berada ya, kita subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya teman-teman. Itu ada buat kalian semua yang mau rilis emosi-emosi negatif, rilis yang namanya trauma-trauma kalian yang udah dari lama gitu kan ya, masih bingung gimana caranya gitu kan ya. Semua trauma-trauma yang kalian miliki ya teman-teman ya, dan bingung caranya kayak gimana kalau mau ke terapis, ntar jangan-jangan disebarin lagi gitu kan ya. Kan ada tuh ya yang nggak percaya banget gitu kan. Ntar kalau misalkan kayak begini malah jadinya nggak bener gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kalian datangnya ke orang-orang yang tidak yang namanya mumpuni, masih belum mumpuni di bidangnya, dan wah gembar-gembornya udah luar biasa gitu kan ya. Nah ini dia teman-teman ya, wajib banget yang namanya subscribe ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Cuman ya jangan hanya di subscribe ya, tapi yang paling penting adalah didengarkan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian seperti apa. Dan yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, konsultasi berbayar boleh ya ke oraclecardindonesia@gmail.com. Kita lihat untuk cerita yang pertama Pisces, siapa sih dia, ciri-cirinya seperti apa. Dibilang orang romantik ya teman-teman ya, tapi kalau dibilang pengalamannya juga banyak, jatuh bangun dalam hidupnya banyak, luar biasa ya. Lalu juga orang yang berproses dalam hidupnya dia, pengalaman hidupnya dia nggak kaleng-kaleng ya, benar-benar orang yang pengalamannya banyak gitu loh ya, dan nggak cuman ngomong doang, tapi memang dia udah mengalami hal tersebut ya. Seperti ini, menabur hal yang bagaimana, menuai hal yang seperti apa, menabur hal yang kayak gimana, menuai hal yang begitu gitu kan. Jadi dia udah sering banget ya, trial and error dalam hidupnya dia tuh udah luar biasa lah ya, kayak begitu. Nah kita lihat ya, ada cerita apa sih ya bersama dengan kamu. Ceritanya apa bersama dengan kamu? Oke. Cerita bersama dengan kamu bisa jadi ini temen ya, bisa jadi ini temen yang temen kerja, rekan kerja ya bisa, tapi akhirnya kayak kebaperan nih teman-teman ya, akhirnya kebaperan dan ada pengkhianatan di sana gitu kan ya. Ada pengkhianatan, ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan tidak adil ya. Kebayang gak sih kalau misalkan kita kerja bersama dengan seseorang tapi punya perasaan-perasaan seperti itu? Kira-kira kerjanya akan enak gak? Enggak. Yang tadinya semangat, yang tadinya baik gitu kan, akhirnya jadi gak baik-baik gitu loh teman-teman ya. Karena satu dan lain hal, karena faktor ketidakadilan tersebut. Nah kita bakal lihat apa yang terjadi ya, sehingga ada yang namanya penyesalan. Kita lihat.
yang terjadi ya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi artinya kemarin-kemarin mungkin ini jadi bahan pertimbangan ya teman-teman ya, udah dijanjiin apa tapi ternyata yang terjadi nggak sesuai gitu kan ya. Ketidakpastian terhadap satu situasi dan kondisi, bisa jadi keadaannya gonjang-ganjing gitu kan ya sekarang ya, karena apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang diberikan ya. Ini lebih ke harapan sih ya, mengharapkan sesuatu hal karena memang ada perjanjian ataupun harapannya seperti itu, tapi ternyata yang terjadi sih jauh ya, jauh banget daripada apa yang diharapkan. Nah ini dia. Kita lihat ya keadaan saat ini ya, keadaan dia saat ini seperti apa. Santai-santai aja sih ya, dia gak merasa aja gitu loh kalau misalkan sudah memperlakukan kamu itu secara tidak adil, karena memang dia mencari sesuatu hal ini karena dia punya visi dan misi dalam hidupnya dia ya, yang berkaitan dengan keluarga, yang berkaitan dengan pasangan gitu kan, yang berkaitan dengan family ya, keluarga teman-teman. Jadi ya dia fine fine aja, merasa ya nggak apa-apa ya, sah-sah aja gitu loh. Sedangkan mungkin kamu ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan nggak adil ya, karena mungkin share-nya nggak sesuai yang diharapin sama yang diomongin itu pada kenyataannya juga berbeda gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu atau setelah mungkin ya nggak bersama dengan kamu, atau kamu memutuskan untuk menjaga jarak ya, kemungkinan besar seperti itu. Ini ketika bersama dengan kamu justru malah gini, kalau bersama dengan kamu ya secara keuangan memang meningkat teman-teman ya, tapi balik lagi lingkungannya dia seperti apa dan kayak gimana, ini yang menentukan pada akhirnya dia segridi apa sih gitu loh ya, segridi apa dia gitu. Padahal mungkin awalnya nggak apa-apa, tapi karena lingkungannya dia selalu yang namanya kayak ngompor-ngomporin ya, kamu tuh harusnya begini, kamu harusnya begitu ya, kamu ini kan dapatnya segini banyak dan sebagainya, karena kompor sih teman-teman ya ketika bersama dengan kamu, dan akhirnya memilih jalan yang sendiri-sendiri dan ada jarak ya pada akhirnya. Nah kita lihat ya setelah tidak bersama dengan kamu, apakah yang terjadi ya dalam hidupnya dia. Mengalir begitu saja sih teman-teman ya. Mungkin ada perasaan-perasaan sedikit merasa bersalah gitu kan ya, sedikit aja gitu, tapi ya tetap aja gitu kan dia sibuk dengan dunianya dia sendiri gitu kan ya, dan berasa banget bahwa ya emang dia worth it gitu loh dapat itu gitu loh teman-teman. Wah ya ini agak kurang sadarannya ya. Ya oke, seperti ini ya teman-teman ya, ini cerita kamu yang pertama ya, cerita yang pertama. Oke, jadi kalau misalkan dibilang menyesal ya sedikit menyesal, tapi balik lagi lingkungannya dia juga meyakinkan bahwa it's okay, it's fine gitu loh, itu kan memang haknya kamu gitu loh. Nah ini dia teman-teman ya, pentingnya siapa yang ada di sebelah kita ya, ini ya yang akan menentukan juga kita itu bagaimana. Jadi itu sebabnya ya untuk laki-laki dan perempuan yang ada di luar sana sih ya. Ya. Kalau kamu mau menjadi seperti apa dan bagaimana, juga kita juga mesti yang namanya menentukan lingkungan kita akan seperti apa dan bagaimana, karena itu akan ngaruh juga gitu loh teman-teman ya ke keseharian kita. Right? Kita lihat ya untuk cerita kamu yang kedua seperti apa, siapa dia dan ciri-cirinya. Ini orang yang akan memperjuangkan orang yang disayang ya, atau apa yang dia ibaratnya dia pegang banget gitu ya, dia bakalan memperjuangkan hal tersebut gitu loh teman-teman. Bukan tipikal orang yang akan nyerah kalau misal dikomporin sama orang terus abis itu ya udah deh nggak usah gitu ya, enggak, dia bakalan memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan dan sampai dia dapet ya, sampai orang yang diperjuangkan udah nggak mau lagi diperjuangkan. Pinter, smart ya, wawasannya cukup luas teman-teman, pengalaman hidupnya dia juga banyak ya, orangnya juga kalau dibilang setia, berani ya, ini berani, petualang ya, aktif juga orangnya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Cukup ekstrovert, tapi ada masa dimana dia benar-benar keep segala sesuatunya untuk dirinya dia sendiri. Nah ada cerita apa sih bersama dengan kamu ya, cerita apa bersama dengan kamu? Hubungan yang dirahasiakan, hubungan orang ketiga ya, hubungan secara seksualitas ya, gairah secara seksualitasnya meletup-letup ya, seperti itu. Tetapi ya gimana pun ya, you know kan, hubungan orang ketiga itu end up-nya kayak gimana sih ya.
end up-nya ya begitu-begitu aja. Kalau ya akhirnya ada jalan sendiri sih yang ditempuh. Nah sekarang kita lihat ya, apa yang terjadi sehingga ada yang namanya penyesalan. Apa yang terjadi sehingga ada yang namanya penyesalan. Ya nasi udah jadi bubur kan ya, menyakiti seseorang gitu kan ya. Penyesalannya adalah menyakiti seseorang, terutama adalah orang yang disayang ya, orang yang disayang, orang yang udah sayang, yang tulus dan sebagainya ya. Tapi bagaimana lagi ini pada akhirnya dia juga menerima situasi dan kondisi ya seperti itu, karena ya udah terjadi, mau kayak gimana dong ya, seperti itu. Jadi ya berusaha bertanggung jawab, tapi balik lagi gitu kan, butuh waktu. Segala sesuatunya butuh waktu. Segala sesuatunya juga butuh proses ya. Menyakiti itu kan gak langsung ya teman-teman ya. Itu seperti kayak menggores pelan-pelan, tapi berdarahnya luar biasa banget dan dalam gitu ya. Seperti itu. Kita lihat ya untuk keadaan dia saat ini seperti apa. Menanti ya, tetap menanti, dimaafkan gitu kan ya, karena mungkin ya dia sangat tahu sekali bahwa kesalahannya dia cukup fatal ya teman-teman ya. Ya tapi at least dia beranilah jujur gitu bahwa pernah melakukan apa dan kayak gimana, walaupun mungkin rencana-rencana yang sudah dibangun harus tertunda ya kalau misalkan dilihat di sini ya. Tapi dia tetap sih menanti pada waktunya untuk seseorang tersebut membuka hati. Kita lihat ya perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu atau setelah memutuskan tidak bersama dengan kamu. Ketika bersama dengan kamu, banyak masa sih teman-teman yang kalian habiskan bersama. Kalau dibilang dia gak punya perasaan sama kamu, ya enggak juga ya. Karena dia melihat ketulusan kamu ya, sayang sama dia walaupun mungkin udah tahu keadaan dan situasinya seperti itu gitu kan ya. Dan menurut dia ya banyak waktu yang dihabiskan barengan sama kamu ya, secara dia tulus iya, tapi kalau misalkan cinta seperti dia cinta sama pasangannya enggak sih teman-teman ya. Jadi lebih ke kayak merasa dimengerti dan merasa dipahami aja gitu loh sama kamu, dan spend waktu itu bener-bener banyak ya sama kamu ya, seperti itu. Tapi ya pertimbangan ketika bersama dengan kamu ya, pertimbangannya sangat banyak kan, karena memang nyaman tapi tidak aman gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat setelah tidak bersama dengan kamu seperti apa. Balik lagi ya, komitmen sama orang yang dia sayang ya teman-teman ya, walaupun mungkin balik lagi butuh waktu gitu kan ya untuk bisa meyakinkan dia ya, orang tersebut gitu kan, untuk kembali karena tersakiti dan sebagainya ya. Seperti itu, dia berusaha jadi makin baperan ya. Jadi dia jadi baperan setelah tidak bersama dengan kamu ya, seperti itu ya. Kedua ya teman-teman ya, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga seperti apa. Cerita orang ketiga ini bikin sedih ya guys ya. Bikin sedih ya, karena ternyata masih banyak sekali cerita-cerita di luar sana ya yang seperti itu. Itu sangat menyedihkan. Kita lihat ya untuk cerita yang ketiga, siapa dia dan ciri-cirinya seperti apa. Orangnya apa adanya teman-teman ya, orangnya apa adanya, lurus-lurus aja gitu kan ya. Jadi kalau suka bilang suka, kalau gak suka bilang gak suka gitu. Jadi gak pernah yang namanya memaksakan suka hanya untuk kebahagiaan orang lain. Never ya, tidak pernah dalam hidupnya dia seperti itu. Dia orang yang memang bergerak dengan passion hidupnya dia sendiri. Jadi kalau dia gak happy, dia gak akan jalanin, dia gak akan lakuin gitu. Pintar ya, wawasannya cukup luas, diajak ngomong juga cukup nyambung ya, apa aja asik lah gitu. Kalau dibilang pengalamannya dia cukup banyak, lumayan, nggak banyak-banyak amat ya. Kalau misalkan 10 tuh banyak banget ya, dia ada di 7 atau di 6 lah ya. Pengalaman hidupnya tentang pekerjaan ya, dia tuh kalau udah suka sama sesuatu hal ya, dia bakalan bener-bener lakukan itu gitu, dan bener-bener akan gali gitu kan hal-hal tersebut sampai dia bener-bener tahu gitu loh ya. Ini tipikal orang yang belajarnya itu nggak nanggung-nanggung, harus sampai dia tahu dan harus sampai dia ngerti gitu ya, seperti itu. Lalu juga apa adanya ya, jujur banget gitu kan, sampai saking jujurnya mungkin kadang-kadang ada beberapa hal yang nggak harus diceritain jadi diceritain, dan jadi menyebabkan situasi dan kondisi jadi absurd gitu ya, jadi nggak enak, jadi tegang, jadi aneh gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah ada cerita apa sih bersama dengan kamu ya?
cerita apa bersama dengan kamu ya. Sebenarnya kamu adalah orang yang diharapkan dia untuk menjadi orang di sebelahnya dia gitu kan ya. Tapi sayangnya ya, ada jalan yang ditempuh itu lain ya. Barangkali kamu menempuh jalan yang lain, dia pun juga menempuh jalan yang lain. Tapi kalau dibilang ada ikatan dari masa lampau ya, hubungan-hubungan dari masa lampau iya ya, dan terbawa sampai sekarang. Tapi ya balik lagi, yang sekarang ini kan keputusannya ada di tangan kalian juga gitu ya, mau bersama apa enggak ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi sehingga ada yang namanya penyesalan ya? Kita lihat seperti ini. Oke. Kalau dibilang penyesalan yang bagaimana, karena seseorang membuat seseorang menunggu gitu ya. Artinya kemungkinan kamu yang membuat dia menunggu gitu kan ya, dan dia membuat kamu menunggu ya. Reverse juga bisa ya teman-teman ya. Dan ya akhirnya tidak tersampaikan atau tidak terekspresikan ya dengan baik ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini penyesalannya seperti ini sih. Lalu kita lihat ya keadaan dia pada saat ini seperti apa. Keadaannya dia saat ini seperti apa? Oke, sepertinya keadaannya sedang tidak baik ya, karena ada hal-hal yang menyangkut tentang hubungan yang retak ya teman-teman. Hubungan yang retak, kebersamaannya harus retak ya, karena ada pilihan-pilihan yang dikatakan ya orang lain gitu kan ya, dan membuat memang hubungan ini memang susah ya, karena secara lingkungan itu tidak mendukung. Secara perbedaannya juga luar biasa ya, saling mencintai tapi perbedaan sangat luar biasa ya. Sedangkan momen-momen bersama juga sering dihabiskan. Tapi ya mencoba untuk ya udah go with the flow. Ini orangnya rasional banget teman-teman ya, logis banget. Jadi dia tidak yang namanya tipikal yang akan jatuh ketika ada relationship yang hancur gitu, tidak. Tapi dia akan berjuang, dia akan berusaha gimana caranya supaya bisa semuanya baik gitu loh ya. Jadi logis banget orangnya, nggak kebawa baper-baperan gitu, nggak ya, seperti itu. Intinya gini, ketika kamu mau diperjuangkan ya ayo, ketika kamu nggak mau diperjuangkan ya udah gitu, dia akan lepas. Dan nothing tulus ya, ada perasaan-perasaan kayak gimana tapi akan sebentar doang gitu, nggak akan lama ya. Nah, perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu apa? Kita lihat ya. Dia merasa bahwa ketika dengan kamu justru yang biasanya apa adanya dia jadi nggak apa adanya gitu. Jadi hidup dalam ketakutan, ketidakpastian gitu kan ya. Seperti itu. Itu sebabnya mungkin dia juga mempertimbangkan ya teman-teman ya, untuk bagaimana dan seperti apa. Nah, kita lihat setelah tidak bersama dengan kamu ya. Setelah tidak bersama dengan kamu justru malah enjoy aja dan bisa terima situasi dan kondisi ya. Sekali lagi, ini orang yang tidak baperan ya, tidak akan terbawa drama ya. Jadi buat dia, kalau misalkan dia hari ini patah hati ya, besoknya dia atau 2 hari lagi dia udah baik-baik aja gitu. Serasionalis itu, selogis itu dia gitu kan, dan tidak terbawa drama-drama di ilusi atau di pikirannya dia ya, seperti ini teman-teman. Jadi ya fine aja dia ya, dan malah punya rencana-rencana dan bisa menerima situasi dan kondisi. Justru bagus kalau untuk dia ya. Bagusnya ketika dia mengetahui sesuatu hal dengan cepat, dia akan bertindak juga bisa cepat gitu loh. Memutuskan juga bisa cepat gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke ya, cerita 1, 2, dan 3 ini semoga bisa jadi pengalaman gitu kan ya, buat yang ngebaca ataupun yang dibaca ya teman-teman ya. Dan semoga buat kalian semua yang masih dikasih waktu untuk menjaga kepercayaannya seseorang ya, menjaga hatinya seseorang ya, bisa menjaga dengan baik, memanfaatkan dengan baik ya, supaya apa sih ya, supaya kita nggak nyesel apapun yang terjadi, walaupun mungkin orang yang kita jaga hatinya itu tidak menjaga dengan baik ya, nggak apa-apa, yang penting kita udah melakukan yang terbaik. Oke ya, buat kalian semua subscribe yuk channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya, apalagi buat kalian yang kepingin banget rilis trauma-trauma yang ada gitu kan, dan merilis hal-hal yang kurang baik, emosi-emosi yang terlalu berlebihan, emosi yang negatif ya. Ayo segera yuk subscribe di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, pasti bermanfaat buat kalian. Kita jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, zodiak yang berbeda pastinya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.